Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan masuk materi perkenalan KineMaster. Jadi ini adalah tampilan KineMaster terbaru atau versi 5.1. Di sini kita dihadapkan pada tampilan seperti ini ya. Kecuali kalau misalnya teman-teman baru install, biasanya akan disuruh geser-geser dulu sampai pojok, lalu klik mulai gitu. Nah, kalau sudah sampai di sini mungkin ada sedikit perbedaan bagi yang baru pernah pakai atau belum pernah pakai. Yang belum pernah pakai, ini di sini nggak ada thumbnailnya ya, biasanya di sini kosong, proyek saya masih kosong ya, paling ada toko aset, ikuti, dan aplikasi yang direkomendasikan. Nah, di toko aset ini isi adalah aset-aset, efek-efek, gambar-gambar, video, segala macam, ada font, lagu ya. Ikuti ini di sini isinya adalah tutorial-tutorial. Nah, ini yang direkomendasikan, masing-masing memiliki kelebihan dalam hal aplikasi. Ada dapatkan proyek, ada buat baru ya. Dapatkan proyek itu isinya adalah semacam template-template ya. Itu nanti akan kita mainkan juga. Dan di buat baru artinya kita membuat sebuah proyek yang baru. Kita klik buat barunya, lalu kita dihadapkan pada rasio aspek. Rasio aspek ini kita bisa pilih nih, mau yang 16:9 ataupun ukuran-ukuran yang lainnya. Untuk ukuran handphone, layar laptop, itu paling nyaman 16:9. Oke. Setelah klik 16:9, di pojok kanan atas ada berikutnya. Kita klik berikutnya. Nah, ini adalah tampilan KineMaster-nya untuk proses editing ya. Kita dihadapkan pada ini folder handphone kita ya. Teman-teman, nanti akan saya berikan beberapa background seperti ini ya. Kita ambil misalnya ini ya, kita ambil background kelas seperti ini, lalu kita close saja. Nah, ini kan background kelas ini, kiri dan kanannya kan ada hitam-hitamnya nih ya, di kiri kanannya di layar utama. Layar utama itu yang paling besar ya teman-teman ya. Nah, yang bisa bergerak-gerak ini nih ya, ini namanya timeline. Ya, jadi garis merah ini timelinenya, terus berubah jadi kuning, ini namanya layar. Oke. Nah, kalau seperti ini layarnya nonaktif. Kalau seperti ini layarnya aktif. Kalau layarnya aktif, di sebelah kanan ada menu edit ya, klip grafis, filter warna, penyesuaian, dan sebagainya sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya dia nonaktif, maka menu editnya akan seperti ini. Ini untuk menambahkan lapisan, audio, media, dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang ini kita duplikat dulu yuk. Di pojok kiri atas ada tanda titik 3. Kita klik titik 3-nya, lalu kita duplikat. Nah, sekarang kan ada 2 ya. Ada 2 seperti ini. Nah, yang depan ya, ini kita buat kiri dan kanannya kita hilangkan hitamnya. Cara menghilangkan hitamnya gimana? Teman-teman, di menu editnya, di samping gambar gunting, ini ada kotak dan dalamnya ada tanda panahnya. Kita klik, lalu kita perbesar. Misalnya kita kelihatan jamnya ya. Di sini untuk tampilan awalnya biar keren gitu. Nah, ini posisi awal, posisi akhirnya. Ini kita seperti memperbesar foto aja ya, dengan menggunakan 2 jari di layar utama. Oke, seperti ini. Ya, kalau udah di pojok kanan atas kita checklist. Oke. Oh, ternyata saya ada kesalahan. Di layar yang kedua kita klik untuk menghapusnya. Sebelah kiri ini ada gambar tempat sampah, di bawah titik 3 itu ada tempat sampah ya, di tengah-tengah ya. Menu edit kiri, kita klik tempat sampahnya. Oke, kita klik yang ini. Sekarang kita duplikat titik 3, lalu duplikat. Nah, dia kan jadi kayak begini nih ya, keulang, efeknya keulang. Nah, supaya efeknya nggak keulang, kita klik, lalu kita klik tadi yang di samping gambar gunting. Nah, kita klik yang bawah. Ingat, diklik bawahnya dulu ya, posisi akhirnya dulu diklik, lalu kita klik sama dengan. Ya, kalau seperti ini, artinya dari awal sampai akhir dia posisinya akan seperti ini, ngikutin yang akhir. Kalau kita klik atasnya dulu baru sama dengan, dia akan ngikutin posisi yang awal. Oke? Pojok kanan atas kita klik sama checklist. Maka akan didapatkan efek seperti ini. Set, seakan-akan tuh kamera kita lagi zoom out ya. Kita bergerak ke belakang gitu. Ini kan jadi kayak semacam intro yang keren, betul gak? Seperti ini. Oke, nah kalau misalnya sudah,
Nah, ini kita singkat saja. Ini untuk memendekkannya seperti ini teman-teman ya. Kita geser aja tadi titik kuningnya sehingga jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah, ini juga bisa kita panjangkan durasinya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin meletakkan objek di depan gambar, objek di depan background. Nah, kita klik lapisan. Nah, ternyata di dalam lapisan ini ada media, ada efek, stiker, teks, tulisan tangan, dan sebagainya. Bang, itu kan di luar ada media, di dalam lapisan ada media. Bedanya apa? Kalau media yang di luar, ya di atas lingkaran orange, itu akan menambah background, ya buat nambahin background. Kalau kita klik lapisan, lalu media, maka dia akan menambahkan sesuatu di depan background. Oke, langsung kita praktikan. Kita klik lapisan, lalu media. Oke, kalau misalnya sudah, kita akan tambahkan media di depannya, ya. Teman-teman kan kemarin udah belajar tentang remove background ya. Nah, misalnya ini, saya tambahkan. Oke, nah seperti ini. Oke, jadi ada fotonya. Ya, ketika layarnya aktif, kita tambahkan misalnya animasi masuk geser ke kanan. Nah, nah seperti itu. Oke. Kalau sudah, lalu animasi keluarnya memudar misalnya. Seperti itu ya. Kalau misalnya teman-teman mau gambarnya bergerak ya, ini kita cari aja nih di animasi keseluruhan misalnya mengambang. Nah, maka dia akan goyang-goyang seperti ini. Oke. Ini sesuai selera. Sekali lagi yang namanya editing itu bumbu. Jadi sesuaikan bumbunya. Kalau saya tidak ada. Nah, seperti itu. Kalau udah di checklist. Oke. Nah, dengan seperti ini teman-teman sudah bisa memasukkan background dan gambar. Oke, di mana gambar ini merupakan salah satu ciri khas video teman-teman. Jadi jangan sampai dibilang sama orang tua, jadi guru makan gaji buta ya, nggak ada kerjaannya. Padahal kita ada kerjaan, yaitu bikin video. Nah, pada saat kita bikin video dan ada gambar orangnya, nah seperti ini menjadi ciri khas bagi video kita. Oke, ya kita lanjut. Sekarang setelah menambahkan menambahkan foto, kita tambahkan apa ya? Tambahkan tulisan misalnya, lapisan, lalu teks. Misalnya kita mau bilang salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, misal seperti ini. Pilih ya, lalu kita bawa ke dalam papan tulis ya. Untuk memperbesar memperkecilnya seperti ini dulu, ditarik aja pojokannya. Untuk mengubah teksnya kita klik AA di menu edit ya. AA di menu edit, lalu kita ganti dengan tulisan tangan misalnya. Bang, kok saya nggak ada tulisan tangan? Berarti belum download. Ya, downloadnya di mana? Di warung pojok kanan atas tuh, di samping tanda silang ada warung. Teman-teman klik aja warungnya. Oh, saya nggak lagi terkoneksi internet. Oke. Nah, tuh periksa koneksi jaringan Anda. Jadi harus online untuk dapatkan fontnya. Nanti tinggal klik unduh aja, pilih fontnya lalu unduh, maka teman-teman bisa dapatkan ini fontnya ya. Kalau sudah nih hand drawn shapes, lalu klik X pojok kanan atas. Oke ya, seperti ini. Misalnya saya perbesar, tulisannya mau warna apa? Putih misalnya ya. Atau enggak misalnya saya mau ganti hitam lah. Bang, tapi hitam nggak kelihatan. Tapi kan samping-sampingnya mau kita kasih putih. Ya, misalnya gitu. Kasih tisar, ya, lalu seperti ini. Hitamnya diganti dengan putih. Oke, kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Asik kan? Asik. Oke. Animasi masuknya mau gimana? Mau huruf per huruf misalnya, silakan. Mau diseka ya, mau apa, ini tinggal dipilih aja. Angka di bawahnya itu merupakan durasi efeknya ya. Saya ambil 2,5 misalnya. Kalau misalnya ini makin lama ya, nanti durasi efeknya bisa makin panjang gitu ya. Seperti ini misalnya. Oke ya. Animasi keluarnya misalnya memudar. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tambahkan logo komunitas guru cakep ya, media, lapisan media. Teman-teman kan kemarin sudah diajari ya cara menghapus background pada logo ya, seperti itu. Nah, dicari gambar logonya ya, lalu dipilih.
sesuaikan ukurannya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal dipilih animasi masuknya apa, misalnya pop, ya. Teman-teman mau salto, mau apa juga silakan aja. Kayak misalnya nih, masuknya pakai salto, berarti animasi masuknya pakai yang berputar searah jarum jam tuh, jadi salto. Ini pasti anak-anak ketawa nih ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang normalnya, masuk geser kanan. Checklist, oke. Menambahkan foto sudah, tulisan sudah, logo sekolah juga sudah. Sekarang kita coba memasukkan background ya. Kita klik audio. Sebelum background saya mau masukin suara saya dulu deh, maaf ya. Kita bisa klik rec. Nah, ini akan muncul layar berwarna ungu. Ini adalah suara kita ya. Teman-teman bisa edit ini, bisa ubah suaranya, misalnya jadi suara alien, suara chipmunk, ya, suara anak-anak, suara monster, itu terserah ya. Nah, seperti itu. Lalu ini sudah bilang salamnya. Sekarang kita tambahkan background. Tadi kan merekam suara ya, klik mulai lalu klik berhenti. Sekarang tambahkan background, kita klik audio. Dapatkan audio. Nah, ini biasanya kalau belum ada lagunya nih, ada tulisan dapatkan lainnya. Teman-teman bisa klik dapatkan lainnya, nanti download dulu lagu-lagunya. Itu gratis, teman-teman ya. Selain gratis, no copyright. Artinya ketika teman-teman upload di Facebook, di YouTube, itu nggak akan kena tegur hak cipta ya. Misalnya saya mau ambil yang agak-agak syahdu gitu ya. Misalnya seperti ini, atau yang mau yang semangat ya, misalnya ini. Oke, klik tanda plusnya. Oke. Akan muncul tuh di bawah. Nah, seperti itu. Lalu kita klik X pojok kanan atas. Nah, ini udah ada. Kadang-kadang ketika kita bikin seperti ini ya, itu yang bikin kesel adalah suara kita tertimpa suara musik, betul ya. Nah, sekarang di KineMaster gimana caranya supaya suara kita pada saat kita ngomong, suara kita terdengar, ya, musiknya jadi kecil, tapi pada saat kita berhenti ngomong, selesai ngomong, musiknya jadi besar lagi. Oke, kita akan coba. Nah, ini kan yang ungu tadi saya ngomong ya, layar yang ungu. Kita klik yang ini. Jadi kalau mau edit, aktifkan layarnya. Aktifkan layarnya. Dia bisa geser ke atas ke bawah dan ke kiri ke kanan. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya, teman-teman, untuk mengecilkan volume musik, kita klik tanda yang seperti kodok ya, di pojok kanan atas ada checklist, di bawahnya kayak muka kodok tuh, mainkan kodoknya. Oke, mainkan kodoknya. Kita klik itu, lalu klik tanda plus. Nah, kita geser sedikit sampai dengan saya mulai bicara, kita turunkan sampai 10 misalnya. Kita geser lagi sampai saya selesai bicara. Nah, ini kan 18 jadi 10 misalnya. Atau yang dekat 10, 11 nggak apa-apa. Nah, lalu di sini kita naikkan lagi. Jadi 100 lagi misalnya. Nah, seperti ini. Jadi kan kalau kita klik amplop volumenya ya, yang tadi gambar kodoknya, ini kan ada kurva dia. Jadi pada saat di sini suara musiknya kecil, nanti suara di sini musiknya besar lagi. Nanti teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, untuk potong ya, ini udah. Untuk memotongnya kita tinggal ambil gunting, pangkas kanan. Nah, jadi yang sebelah kanannya hilang. Kalau pangkas kiri, yang sebelah kiri yang hilang. Oke, seperti itu. Kita bisa menambahkan foto, menambahkan tulisan, menambahkan logo sekolah, menambahkan suara, menambahkan musik atau lagu ya. Nanti teman-teman praktiknya cukup sampai di sini dulu, karena ini masih perkenalan ya. Teman-teman boleh bilang salam, boleh semangat pagi, boleh apapun ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara musiknya besar lagi, oke? Nah, sudah. Kalau misalnya sudah, kita klik pojok kanan atas yang ada gambar kotak sama tanda panahnya. Nah, kalau
misalnya udah, di sini kalau teman-teman mau kirim ke YouTube, pilih yang 1080. Oke. Mau kirim ke YouTube, kalau enggak 720. Nah, kalau kirim ke grup WA 540 aja udah cukup. Yang penting jangan 360 atau di bawahnya ya. Dan bukan GIF. Kalau GIF itu berarti nanti nggak ada suaranya ya. Jadi misalnya ini 540, lalu laju bingkainya pilih yang 30 aja, yang normal, oke. Nah, untuk ininya ini sekitar 1 atau 2 Mbps, silakan ya. Ini untuk apa? Ini kaitannya nanti dengan apa ya, kayak semacam apa namanya, laju bit lah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Nah, kalau yang ini ya, resolusi semakin dia tinggi, semakin besar angkanya berarti semakin tajam ya. Kalau semakin ke bawah nih, semakin kecil angkanya, semakin pecah, semakin ngeblur ya. Pecah sih lebih tepatnya, noise gitu. Jadi untuk YouTube pilih yang 1080 atau 720, untuk ke grup WA 540 aja udah cukup. Bisa dilihat teman-teman ya. Ada tulisan sekitar 10 MB tuh di bawah ya. Di atas tulisan simpan sebagai video tuh di dalam kotak. 8,33 ini adalah ukuran memori saya yang tersisa ya. Sekitar 10 MB ini prediksi ukuran videonya. Kalau pakai yang 720 sekitar 4 MB megabyte ya. Kalau yang pakai 540 sekitar 2 megabyte. Nah, jadi saya sarankan pakai yang 540 saja, lalu kita klik simpan sebagai video. Nah, pada saat kita klik simpan sebagai video, ini kita harus menunggu loadingnya. Jangan sampai kita keluar-keluar dari aplikasi. Biasanya semakin panjang durasi video, semakin rumit, semakin kompleks, ini akan semakin lama kita nunggunya. Jadi harap bersabar ya sampai habis, sampai selesai. Nah, ini kalau udah selesai, kita klik yang play-nya. Coba kita klik play, kita cek dulu udah sesuai atau belum ya. Nah, di sini kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau misalnya sudah, oke, berarti siap kita kirim ya. Silakan, bisa langsung bagikan, bisa. Ini udah tersimpan secara otomatis di galeri teman-teman ya. Seperti itu. Saya akan masukkan ke grup angkatan 11 yang sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.